Saya mohon ke semua pemirsa yang mendengar dan melihat hari ini, saya mohon tunjukkan jalan kebenaran bagi anak saya. Saya ingin bebas anak saya dari semua tuduhan ini, karena anak saya tidak melakukan hal yang sekeji itu. Bayangkan, anak kemampuannya segini gitu, masa ia melawan seorang Eki, anaknya polisi yang terpandang itu. Dengan apa dia membanggakan kesombongannya itu. Begitu aja. Salah satu orang tua korban pada jam 14 menerima informasi dari Dede dan Aep setelah memperlihatkan foto apakah di sini ada keributan. Dede dan Aep yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada, kenal nggak sama orang-orang yang mengejar motor ini, kenal. Nah, Dede dan Aep itu yang merekonstruksikan seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Ya, dalam keadaan terkunci pertama masuk ke sini yang pertama sekali siapa itu? Tapi. Subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bisa menggerkan publik, ternyata ini gerak-gerik mencurigakan Peggy Perong sebelum ditangkap polisi. Peggy Setiawan alias Perong, tersangka pembunuhan Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky atau Eki pada tahun 2016 di Cirebon, akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Selama bertahun-tahun, Peggy berhasil melarikan diri dengan beragam identitas palsu dan perilaku yang mencurigakan. Selama pelariannya, Peggy selalu berusaha menyembunyikan wajahnya dengan memakai masker, topi, atau jaket bertudung. Perilaku ini tidak luput dari perhatian Aries Lesmana, Ketua RT Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Aries, yang telah menjabat sebagai Ketua RT sejak 2015, mencatat perilaku aneh Peggy saat tinggal di rumah neneknya. Setiap kali keluar rumah, Peggy selalu memakai masker dan topi. Kalau tidak pakai topi, dia memakai jaket bertudung dan masker, ungkap Aries. Peggy dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang bergaul dengan tetangganya. Dia di sini nggak suka bergaul, malah sering keluar bermain dengan orang luar desa, tambah Aries. Kepala Desa Karangasi ungkap fakta mengejutkan. Aep, saksi kunci kasus Vina dan Eki. Samsu Dawam, Kepala Desa Karangasi, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, mengkonfirmasi bahwa Aep, 30, warga desa setempat, merupakan saksi kunci dalam tragedi pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki pada tahun 2016 di Cirebon. Samsu, yang akrab disapa Cacu, menjelaskan bahwa Aep pernah bekerja di Cirebon, meskipun besar dan tinggal di Desa Karangasi. Dari kecil memang Aep sudah tinggal di desa kami. Dia pernah mencari pekerjaan atau diajak temannya berusaha di luar daerah, termasuk di Cirebon, ungkap Cacu pada Jumat, 24/5/2024. Saat ini, Aep aktif membantu petugas sosial kesehatan masyarakat di Desa Karangasi. Selama hampir 4 tahun sejak saya menjabat di desa, Aep banyak membantu kami di bidang sosial kesehatan masyarakat, tambah Cacu. Berita mengejutkan ini muncul setelah kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon kembali viral, terutama setelah diangkat ke layar lebar dengan judul film Vina sebelum 7 hari. Saya juga kaget dengan berita ini, terutama karena saksi utamanya adalah warga kami yang juga bekerja sebagai petugas sosial di desa, ujar Cacu. Meski demikian, Cacu berkomitmen untuk mendampingi Aep selama proses hukum sebagai saksi dalam kasus ini. Insya Allah, saya sebagai kepala desa yang bertanggung jawab terhadap warga, siap untuk mendampingi Aep, tegasnya. Kasus tragis yang terjadi 8 tahun lalu ini memang penuh dengan kejanggalan, meskipun 8 pelaku telah ditangkap dan divonis bersalah.
Aep, yang kini menjadi saksi kunci, menceritakan bahwa pada saat kejadian, ia bekerja di sebuah bengkel cuci mobil dekat tempat kejadian perkara, TKP, di Cirebon. Pada malam kejadian sekitar pukul 23 WIB, Aep berada di sebuah warung dekat TKP. Ia melihat korban melintas dengan sepeda motor dan tak lama kemudian dilempari batu oleh sekelompok remaja yang sedang berkumpul di sekitar lokasi tersebut. Kejadian itu kebetulan saya lagi di warung. Ada pengendara motor berseragam XTC lewat dan langsung dilempari batu. Cerita Aep saat ditemui di Cikarang, Bekasi pada Kamis, 23/5/2024. Kisah ini menjadi semakin menarik dan menegangkan seiring dengan perkembangan kasus yang terus mendapat sorotan publik. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus ini? Apakah Anda memiliki informasi atau pandangan lain yang dapat menambah terang kasus ini? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan mari kita diskusikan bersama. Linda menghilang misterius. Dugaan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di tengah viralnya pemberitaan mengenai pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, muncul narasi mengejutkan di media sosial yang mengaitkan Linda, sahabat Vina, dengan kasus tersebut. Linda tiba-tiba menghilang tanpa jejak, membuat keluarga Vina merasa kecewa dan bertanya-tanya. Marliana, kakak kandung Vina, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat menemui Linda. Kecewa, tapi tetap tidak bisa ditemui. Kami sudah berusaha, kata Marliana di lokasi yang sama. Menurutnya, keluarga Linda menutup rapat-rapat informasi terkait keberadaan Linda dan bahkan menolak disangkut pautkan dengan kasus ini. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, mempertanyakan mengapa Linda tidak pernah diperiksa oleh polisi sebagai saksi dalam kasus pembunuhan ini. Kenapa Linda, sahabat almarhum, tidak ikut diperiksa sebagai saksi pembunuhan? Tanya Putri. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mendapatkan beberapa bukti tambahan, termasuk berita acara pemeriksaan, BAP, dan putusan-putusan dari beberapa tersangka. Dalam BAP tersebut, sangat jelas bahwa para pelaku, terpidana, mengakui perbuatannya dalam kasus pembunuhan Vina. Ini bertolak belakang dengan pernyataan kuasa hukum para pelaku yang menyatakan bahwa mereka itu salah tangkap. Jelas Putri. Menurutnya, bukti-bukti yang ada, termasuk foto-foto geng antara para pelaku dengan almarhum, semakin memperkuat dugaan keterlibatan para pelaku. Putri juga menyinggung adanya 4 daftar pencarian orang, DPO, yang salah satunya dihilangkan dari daftar. Ini masih menjadi tanda tanya besar bagi kami. Kenapa penyidik dan kepolisian tidak segera mencari alamat DPO yang sudah disebutkan? Kata Putri, menambahkan bahwa ada kemungkinan pelaku disamarkan atau disembunyikan. Selain mempertanyakan DPO yang hilang, Putri juga menyentuh dugaan keterlibatan Linda. Banyak informasi yang kami terima, terutama di media sosial, tentang dugaan keterlibatan Linda dalam kasus pembunuhan Vina. Tapi kami tetap mengikuti proses hukum dan tidak ingin menuduh tanpa bukti yang jelas, ujarnya. Putri menekankan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk dugaan keterlibatan Linda, namun pihaknya tidak ingin mendahului penyelidikan polisi. Linda tidak diperiksa dan sekarang dia menghilang. Ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kami. Kenapa dia harus takut kalau memang tidak ada keterkaitan? Tambahnya. Kisah ini semakin menambah misteri di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan terbaru ini? Apakah Anda memiliki informasi atau pandangan lain yang dapat membantu mengungkap lebih banyak tentang kasus ini? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan mari kita diskusikan bersama. Sebelum Idul Fitri 2024, Aries jarang melihat Peggy di rumah neneknya. Namun setelah Lebaran, ia sering melihat Peggy di sekitar rumah pamannya yang memiliki bengkel motor. Setelah Lebaran, saya sering melihat Peggy karena saya sering ke rumah pamannya untuk memperbaiki motor, kata Aries.
Pada tahun 2016, polisi sempat datang mencari Peggy di rumah neneknya. Tahun 2016, polisi ramai-ramai datang mencari Peggy, tetapi dia tidak ada di rumah. Mereka hanya membawa sepeda motor milik Peggy, Suzuki Smash, cerita Aries. Menurut Aries, pada tahun 2016, Peggy pergi ke Bandung untuk menemui ayahnya dan kembali lagi beberapa tahun kemudian. Saya dengar Peggy sudah pergi ke Bandung waktu itu, tuturnya. Pada 15 Mei lalu, Aris melihat Peggy meninggalkan rumah neneknya dengan membawa tas kecil menuju Bandung untuk menemui ayahnya. Saya ingat betul, Peggy pergi ke Bandung tanggal 15 Mei, jelas Aris. Kehidupan keluarga Peggy juga tidak lepas dari pengamatan Aries. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga dan adiknya menjadi petugas parkir di salah satu minimarket dekat rumah mereka, pungkas Aries. Kisah pelarian dan penangkapan Peggy Setiawan ini sungguh menegangkan. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus ini? Apakah Anda memiliki informasi lain yang dapat membantu mengungkap lebih banyak tentang pelarian Peggy? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Peggy ngaku ditumbalkan dalam kasus Vina Cirebon, ini tanggapan polisi. Polda Jawa Barat merespon singkat pernyataan keluarga Peggy Setiawan alias Perong yang mengklaim bahwa Peggy dijadikan tumbal untuk menyelamatkan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan M. Rizky Rudiana atau Eki di Cirebon pada 2016. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menjelaskan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Saat ini belum ada update, kata Kombes Pol Jules Abraham Abast, Jumat 24/5/2024, ketika dimintai tanggapan terkait pernyataan Ibu Peggy yang menyatakan bahwa anaknya adalah korban salah tangkap. Keluarga Peggy menilai penangkapan Peggy Setiawan sangat janggal. Mereka berpendapat bahwa pada saat kejadian tahun 2016, Peggy sedang bekerja di Bandung. Namun, setelah kejadian tersebut, polisi menggeledah rumah Peggy dan menyita 2 sepeda motor. Setelah 8 tahun berlalu, Peggy baru ditangkap di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa, 21/5/2024 malam. Peggy, yang saat itu baru pulang bekerja sebagai kuli bangunan, tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Kini, Peggy masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Polda Jabar. Ibunda Peggy, Kartini, mengunjungi Peggy di Mapolda Jabar. Kepada ibunya, Peggy bersumpah bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut dan mengaku siap mati karena dijadikan tumbal pejabat. Kamu melakukan membunuh Vina dan Eki? Enggak, Mak. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu, geng motor, kata Peggy kepada ibunya. Kasus ini menjadi semakin rumit dengan klaim bahwa Peggy hanyalah korban salah tangkap. Apakah menurut Anda ada kemungkinan bahwa Peggy memang dijadikan kambing hitam dalam kasus ini? Bagaimana seharusnya penyidik menangani klaim semacam ini? Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Just happened.